Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Babeh Widi Channel. Dan kembali lagi di Serabi Sinau bareng Babeh Widi. Di Serabi kali ini kita akan belajar mata pelajaran biologi. Dan materi kali ini adalah keanekaragaman hayati. Sebelum ke materi, tidak lupa saya ingatkan untuk keberlanjutan channel ini. Saya minta keikhlasannya untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa untuk di-share. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Konsep keanekaragaman hayati. Apakah kalian tahu apa yang disebut keanekaragaman? Jadi penjelasannya seperti ini. Keanekaragaman menunjukkan keragaman yang terlihat pada bermacam-macam benda, baik benda hidup maupun benda tak hidup. Keanekaragaman tersebut merupakan ciri atau tanda dari suatu benda. Jika kita perhatikan pohon mangga dengan pohon rambutan, walaupun sama-sama mempunyai perawakan yang tinggi, tetapi kedua pohon itu memiliki bentuk daun dan bentuk buah yang berbeda. Begitu pula dengan hewan. Selain mempunyai bentuk, ukuran tubuh, dan warna yang berbeda, suara hewan menjadi ciri dari jenis hewan tersebut. Nah, keanekaragaman yang ada pada makhluk hidup itu dikatakan keanekaragaman hayati. Selanjutnya, pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas atau biodiversity merupakan bentuk variasi dari makhluk hidup pada tingkatan gen, spesies, dan ekosistem yang berbeda di tiap wilayahnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tingkatan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati tidak saja terjadi antar jenis, tetapi dalam satu jenis pun terdapat keanekaragaman. Adanya perbedaan warna, bentuk, dan ukuran dalam satu jenis disebut variasi. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati tingkat gen? Apakah orang tua kalian suka memelihara tanaman hias di rumah? Apakah kamu tahu tentang tanaman puring? Puring adalah tanaman ornamental atau tanaman hias. Tanaman ini memiliki bentuk daun dan juga warna daun yang sangat beragam. Ada yang daunnya memanjang seperti pita, ada yang berbentuk corong, bahkan ada juga yang mempunyai daun terpilin. Begitu pula dengan warna daunnya. Ada yang berwarna hijau, berbintik putih, atau hitam, berwarna kuning dengan bercak coklat, bahkan ada yang berwarna coklat kemerahan. Demikian juga pada hewan. Apakah kalian tahu tentang ikan koi dan ikan cupang? Pernahkah kamu melihat ikan koi? Warna apa saja yang bisa kamu lihat pada seekor ikan koi? Apakah kamu pernah memperhatikan ikan cupang? Perbedaan apa saja yang terlihat dari beberapa ikan cupang? Setelah pemaparan antara tumbuhan atau tanaman puring dan hewan ikan koi ataupun ikan cupang, dapat dijelaskan bahwa keanekaragaman yang ada pada makhluk hidup tidak hanya pada warna dan bentuk daun, bentuk sirip, tetapi dapat juga dari rasa buah, warna bunga, bahkan habitat atau tempat tinggal. Nah, ini semua disebabkan oleh adanya pengaruh perangkat pembawa sifat yang disebut dengan gen. Gen merupakan suatu substansi kimia
yang dapat menentukan sifat keturunan yang terletak dalam suatu lokus kromosom. Pada dasarnya, makhluk hidup memiliki dasar genetik yang sama, hanya saja susunan atau urutan genetiknya yang berbeda. Faktor ini yang membuat setiap makhluk hidup tidak memiliki ciri yang sama dengan makhluk hidup yang lainnya. Mengapa keanekaragaman gen ini dapat terjadi? Hal ini dikarenakan adanya pencampuran sifat yang diturunkan oleh kedua orang tuanya atau kedua induknya, sehingga menghasilkan berbagai variasi genetik. Sebagai contoh, bunga mawar berwarna merah dikawinkan dengan bunga mawar berwarna putih. Akan dihasilkan keturunan bunga mawar berwarna merah, putih, dan merah jambu. Contoh yang lain adalah keragaman berbagai ras anjing. Ada Dalmatian, Poodle, Bulldog. Kemudian keragaman berbagai jenis padi. Ada padi Raja Lele, Pandan Wangi, Sigaluh, Ciherang. Kemudian yang terakhir, keanekaragaman warna dan bentuk rambut manusia. Ada yang berambut lurus, ikal, keriting, hitam, pirang, dan lain sebagainya. Setelah pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari keanekaragaman tingkat gen adalah kumpulan variasi atau perbedaan sifat dan penampilan individu-individu dalam satu varietas atau antar varietas dalam satu jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis adalah variasi atau perbedaan sifat dan penampilan individu-individu yang berbeda jenis atau spesies, tetapi masih dalam satu famili atau keluarga. Contohnya adalah berbagai macam ikan, antara lain jenis ikan tuna, jenis tongkol, ikan tenggiri, dan ikan kembung. Jenis ikan tersebut adalah masuk ke dalam famili Scombridae. Keragaman spesies hewan karnivora, ada harimau, macan tutul, dan singa. Kemudian keragaman spesies hewan ternak, ada kambing, kuda, sapi, dan kerbau. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah keragaman yang diakibatkan interaksi yang kompleks antara komponen biotik dan abiotik yang berada pada ekosistem, komunitas, dan habitat alami. Misalnya adalah keragaman jenis hutan. Hutan di pantai atau bakau memiliki suhu tanah, curah hujan, dan kondisi yang berbeda dengan hutan di pegunungan. Demikian juga jenis spesies yang ditemukan di kedua ekosistem tersebut. Contoh lain yaitu ada ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, ekosistem hutan, dan ekosistem gurun. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan materi. Saya Babeh Widi, sampai bertemu kembali di Serabi Sinau bareng Babeh Widi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.